Shalom, selamat pagi anak-anak Miss Yanti. Hari ini kita akan belajar tema 3A, subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak Miss Yanti pasti masih ingat dong, salah satu ciri makhluk hidup adalah bertumbuh dan berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk hidup, kita bertumbuh dan berkembang terus menerus. Perhatikan gambar pada halaman 45. Dalam gambar ini menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi hingga dewasa atau lanjut usia. Itu adalah gambar tahapan pertumbuhan manusia dari bayi hingga dewasa. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor makanan yang bergizi. Yang kedua, faktor keturunan orang tua. Yang ketiga, waktu istirahat. Yang keempat, olahraga. Yang kelima, rekreasi. Jadi, manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Miss Yanti. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nanti setelah kita dewasa, mungkin tinggi badannya ada yang tidak berubah lagi, tetapi di situ ada perkembangan juga, yaitu perkembangan secara emosi dan perkembangan secara pikiran manusia. Nah, perhatikan gambar Simade berikut ya di halaman 46. Apa anak-anak Miss Yanti dapat menemukan perubahan yang dialami oleh Simade berdasarkan gambar tersebut? Nah, itu adalah gambar Simade dimulai ketika dia bayi, terus merangkak, berjalan sampai dia tumbuh besar. Jadi perubahan yang dialami Made sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita bertumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh dan kita bisa berjalan dan tumbuh besar. Ini adalah perubahan yang dialami oleh Made sejak bayi. Begitu juga dengan anak-anak Miss Yanti. Tidak mungkin anak-anak Miss Yan begitu lahir langsung berjalan ya kan? Tetapi dari tahap bayi dulu, tengkurap, merangkak, terus berjalan. Perhatikan kembali gambar Made, ayo berlatih yang di halaman 46. Nah, perhatikan kembali gambar si Made. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami pada Made berdasarkan gambar? Nah, gambar yang pertama, Made yaitu masih bayi. Gambar yang kedua, masih merangkak. Terus, sewaktu Made masih bayi yang dialami Made sampai saat ini adalah waktu kecil kita hanya bisa tidur, bergerak, dan minum susu saja. Belum bisa makan sendiri. Nah, gambar yang ketiga, makan sendiri bahkan bermain sendiri. Nah, gambar yang keempat, si Made sudah sekolah. Saat kita sudah dewasa, sudah dapat makan sendiri. Jadi, perkembangan kemandiriannya terus bertambah. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Made? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, sekarang kita belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah bertanya jawab dengan seseorang. Cobalah bertanya kepada orang tuamu tentang perkembangan dan pertumbuhanmu sejak lahir sampai saat ini. Umur berapakah kamu tengkurap? Terus buat jawabannya. Terus umur berapa kamu berjalan? Apa yang bisa kamu lakukan 1 tahun? Banyak yang perlu ditanyakan. Kerjakan halaman 47 ya. Sekarang kita ke pembelajaran 2 halaman 53.
di mana di sana ada cerita tentang si Hanif, tentang pertumbuhan si Hanif mulai dari lahir sampai dia berusia 12 bulan, sudah berjalan, saat kecil dituntun oleh ayah dan ibunya. Nah, untuk tugas boleh dibuat, ayo menulis halaman 54. Catatannya, buatlah cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan dirimu seperti cerita si Hanif. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti pada gambar si Hanif, pada waktu kecil kesulitan untuk memegang sesuatu. Tetapi setelah Hanif bertambah besar, Hanif dapat merangkak memasukkan makanan ke mulut sendiri walaupun masih dibantu oleh ibu. Pada usia 9 bulan, Hanif sudah mulai mengangkat tubuh untuk berdiri dengan bantuan kekuatan tangannya. Sehingga pada usia 10 bulan, ayah dan ibu mengajak Hanif berjalan dengan memegang kedua tangannya. Coba perhatikan bukunya kembali, buka halaman 49, kembali ya ke belakang. Ini SPDP, dinamika gerak tari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ada di halaman 49. Di sini ada tari kupu-kupu untuk melatih gerak tangan kuat dan lemah. Gerakan pertama bisa kamu baca dalam gambar, ada semua petunjuknya, yaitu tangan diluruskan ke bawah, kemudian diayun lembut ke atas sampai siku tangan menekuk. Lakukan gerakan beberapa kali, coba praktekkan gerakan yang kedua, dan kedua tangan diluruskan ke bawah, kemudian terangkat, tangan melurus ke atas, pertemukan kedua tangan di atas, kemudian turunkan kembali kedua tanganmu. Coba tuliskan gerakan tari petani mencangkul pada halaman 49. Ikuti gerakan pertama dengan gerakan kedua yang ada pada gambar. Sekarang kita ke halaman 50. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan di kelas 2 dan kelas 3. Di kelas 3, ribuan bahkan puluhan ribuan. Anak-anak misian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan dengan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahamanmu. Tetapi kita belajar dulu penjumlahan tanpa teknik menyimpan dengan cara bersusun ke bawah atau cara pendek. Contoh halaman 50 ada dia. 5.423 ditambah 1.254 sama dengan berapa? Nah, buat dia bersusun dengan cara ke bawah dan tetap urutkan dia ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah, kita jumlahkan dia. 3 ditambah 4 sama dengan 7, 2 ditambah 5 sama dengan 7, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 5 tambah 1 sama dengan 6. Kita jumlahkan dia mulai dari kiri ke belakang atau dari yang belakang ke depan. Nah, ingat, saat kita melakukan penjumlahan cara pendek, maka kita tulis angka-angka dengan sejajar, ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, seperti yang Misian katakan tadi. Nah, penjumlahan ini tidak ada teknik menyimpan. Cobalah latihan halaman 50, 1-10, ayo berlatih. Fotokan, WhatsApp, dan kirim sebagai bukti bahwa kamu mengerjakannya. Oke, sekarang kita belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh, lihat halaman 51. 3.473 ditambah 3.256 sama dengan, sama seperti tadi kita jumlahkan satuan yang di belakang duluan. Nah, kita buat dia bersusun ke bawah. 3.473 ditambah 3.256 sama dengan, hasilnya adalah 6.729. Caranya bagaimana? Nah, kita tulis bukan 12 saat menjumlahkannya, tapi seperti ini. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Terus 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kita tidak tulis 12, tetapi kita tulis 1 di atas angka 4. Terus kita jumlahkan 1 ditambah 4 sama dengan 2. Terus artinya 4 tambah 1
5 tambah 2, 7. Terus kita tambahkan kembali 3 ditambah 3 sama dengan 6. Hasilnya adalah 6.729. Nah, yaitu 2 dan angka 1 yang di depan kita simpan. Letakkan atau tulis 1 di atas 4. Selanjutnya kita jumlahkan kembali. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 6.729. Inilah yang dinamakan teknik menyimpan. Kerjakan latihan di buku temamu halaman 52. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Miss Yan harap semuanya tetap semangat ya. Bye bye. God bless you.